Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan dan di sebelah saya Reja akan menyampaikan presentasi tugas tarik tentang Daulah Umayyah di Damaskus. Pertama-tama saya akan menyampaikan tentang pengertian Daulah Umayyah, proses berdirinya dinasti Umayyah, keturunan, khalifah yang menonjol, sektor-sektor, tiga golongan, lembaga-lembaga ilmu yang berkembang, dan faktor kemunduran. yang pertama, pengertian Daulah Umayyah merupakan kekhalifahan Islam pertama yang berdiri setelah masa kekhalifahan Rasyidin berakhir. Dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masehi, 41 Hijriah. Muawiyah yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur Syam pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Damaskus. Yang kedua, proses berdirinya dinasti Umayyah. Proses berdirinya dinasti Umayyah tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian peristiwa politik dan sosial yang kompleks. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat Khulafaur Rasyidin, berikut adalah tahapan-tahapan penting dalam proses tersebut. Proses berdirinya dinasti Umayyah. Yang pertama, konflik setelah terbunuhnya Utsman. Muawiyah menuntut keadilan dan tidak mengakui Ali. Yang kedua, perang saudara Siffin, konflik bersenjata antara Ali dan Muawiyah. Yang ketiga, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, penyerahan kekhalifahan oleh Hasan bin Ali kepada Muawiyah demi persatuan umat Islam atau Am al-Jaba'ah, tahun persatuan 661 Masehi. Yang kelima, Muawiyah menjadi khalifah dan memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus, menandai berdirinya dinasti Muawiyah. Ketiga, Marwaniyah, keturunan Marwan bin al-Hakam. Yang pertama, Marwan bin al-Hakam. Marwan, satu pendiri cabang Marwaniyah. Kedua, Abdul Malik bin Marwan, khalifah yang melakukan banyak reformasi penting. Yang ketiga, Al-Walid bin Abdul Malik, masa pemerintahan ditandai dengan perluasan wilayah yang hidup. Yang keempat, Umar bin Abdul Aziz. Umar yang kedua, khalifah yang dikenal saleh dan adil, sering dianggap sebagai salah satu pemimpin terbaik Umayyah. Yang kelima, Hisam bin Abdul Malik, khalifah yang memerintahkan cukup lama dan menghadapi berbagai tantangan. Yang keenam, Marwan bin Muhammad. Marwan kedua, khalifah terakhir dinasti Umayyah di Damaskus. Cabang Umayyah juga kemudian berdiri di Al-Hasus, Spanyol setelah putusnya kekhalifahan di Damaskus dengan tokoh penting Abdurrahman pertama mendirikan keamiran Cordoba. Abdurrahman ketiga mendirikan Yang keempat, khalifah yang menonjol. Yang pertama, Muawiyah I, dianggap sebagai pendiri dinasti Umayyah. Ia memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus dan mendirikan sistem pemerintahan monarki turun-temurun. Yang menjadi ciri khas dinasti ini, ia juga dikenal karena kemampuan diplomasinya dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua, Abdul Malik, khalifah yang sangat berpengaruh. Ia melakukan banyak reformasi penting, termasuk standarisasi mata uang Arab, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi, dan menyelesaikan pembangunan kubah batu Dome of the Rock di Yerusalem. Masa pemerintahannya juga ditandai dengan peristiwa wilayah yang signifikan. Yang ketiga, Al-Walid melanjutkan ekspansi wilayah Islam hingga Spanyol di barat dan India di timur. Pada masanya dibangun pula Masjid Agung Damaskus yang megah. Yang keempat, Umar bin Abdul Aziz. Umar kedua sering dianggap sebagai salah satu khalifah Umayyah yang paling saleh dan adil.
Ia melakukan berbagai kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan berusaha untuk kembali pada ajaran Islam yang lebih murni. Pemerintahannya relatif singkat namun sangat berkesan. Yang kelima, sektor pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, ekonomi, maju dalam pertanian, perdagangan dari darat dan laut, dan manufaktur. Yang kedua, pemerintahan, administrasi, ekspansi wilayah, sistem administrasi, perukusan, Arabisasi bahasa dan mata uang, layanan pos. Yang ketiga, kekuatan berbasis tentara Islam, ekspansi wilayah yang luas, arsitektur dan kebudayaan, pembangunan ikonik, kubah batu mati gambar, pembangunan seni dan budaya. Yang keenam, 3 golongan. Pada masa dinasti Umayyah, umat Islam terbagi dalam 3 golongan. Yang pertama, golongan pendukung dinasti Umayyah atau Muawiyah. Yang kedua, golongan pendukung Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, golongan pendukung Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, golongan Khawarij. Yang ketujuh, lembaga-lembaga. Pada masa dinasti Umayyah dibentuk 5 lembaga pemerintahan, yaitu yang pertama, lembaga politik An-Nizam Al-Siyasi. Yang kedua, lembaga keturunan An-Nizam Al-Mali. Yang ketiga, lembaga tata usaha negara An-Nizam Al-Hidayi. Yang keempat, lembaga kehakiman An-Nizam Al-Qadar. Yang kelima, lembaga ketentaraan An-Nizam Al-Nahdi. Yang kedelapan, ilmu yang berkembang pada dinasti Umayyah. Ilmu yang muncul pada dinasti Umayyah adalah yang pertama, ilmu tasawuf, kedua ilmu fikih, ketiga ilmu tafsir, yang keempat ilmu hadis. Yang pertama, Khalid ibnu Yazid bin Muawiyah, penerjemah. Yang kedua, Hasan al-Basir, ilmu tasawuf. Yang ketiga, Ibnu Syihab az-Zuhari, ulama ahli fikih dan tasawuf. Keempat, Wasil bin Atta, ilmu keakidahan. Ilmu fikih membahas ibadah ada 3, Syur'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Ilmu tasawuf, ilmu yang membahas ketuhanan. Yang kesembilan, kemunduran Daulah Umayyah. Yang pertama, ketidakpuasan bangsa Islam dua arah yang disebut dengan Mawalid. Yang kedua, sistem pemilihan khalifah yang melampaui garis keturunan. Yang ketiga, terjadinya persaingan antar suku Arab Mudariyah dan suku Arab Sindariyah. Yang keempat, konflik berbagai golongan. Yang kelima, adanya kekuatan serangan Abbasiyah.